saya akan jelaskan materi perpindahan panas konveksi pada alan eksternal pada bola. Pada section sebelumnya saya jelaskan pada silinder, dan hari ini saya jelaskan untuk kasus pada bola untuk sampel 7.6, di mana bola baja yang steel ball memiliki diameter 25 cm atau 0,2 meter. Kemudian bola baja ini memiliki massa jenis yaitu 8055 kg per meter kubik. Kemudian memiliki panas spesifik CP itu sebesar 480 joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, bola baja ini awalnya keluar dari oven pemanas, yaitu sebesar temperatur surface-nya awalnya itu 300 derajat Celcius. Kemudian dihembuskan oleh udara dihembuskan oleh udara, di mana udara ini memiliki temperatur udara yaitu 25 derajat Celcius 25 derajat Celcius. Kemudian untuk kecepatannya itu memiliki sebesar 3 meter per second. Kemudian diinginkan dengan target temperatur turun sebesar 200 derajat Celcius. Oke. Nah, ditanyakan dalam kasus ini tentukan koefisien perpindahan panas atau H-nya berapa, kemudian lama waktu pendinginan atau T-nya berapa lama cooling time berapa lama yang dibutuhkan dari 300 turun ke 200 derajat Celcius. Nah, dalam pengerjaan kasus ini kita asumsikan beberapa kondisi. Yang pertama yaitu kondisi steady state, ketika air udara temperaturnya sudah steady state, kecepatan sudah steady state, kita kondisikan kondisi steady state. Kemudian yang kedua yaitu radiasi diabaikan. Jadi khusus radiasi diabaikan dulu Kemudian yang ketiga, udara sebagai gas ideal. Kemudian keempat, temperatur di permukaan bola kita anggap uniform, artinya seragam Di temperatur bola itu seragam seragam uniform uniform. Kemudian kelima, temperatur average yang di permukaan bola temperatur TS average. Nah, ini diambil dari temperatur sebelum pendinginan, setelah pendinginan kita average. Jadi 300 derajat Celcius ditambah 200 derajat Celcius kita average kan jadi 250 derajat Celcius. Oke. Nah, langkah pertama masih ingat logaritma dalam mengerjakan kasus perpindahan panas aliran eksternal kemudian kita lanjutkan mencari bilangan Reynolds number Setelah mencari bilangan Reynolds number, kita mencari bilangan Nasup number, kemudian kita mencari bilangan koefisien perpindahan panas H Oke, kemudian baru kita bisa mencari nilai laju perpindahan panas Q nya. Oke, pertama kita cari dalam tabel A15 kondisi untuk udara udara kita pakai tabel A15 kita ambil data untuk pada temperatur udara saat 25 derajat Celcius, karena kita evaluasi menggunakan temperatur udara khusus kasus bola. Otomatis kita ambil data temperatur saat 25 derajat Celcius, kita dapatkan data K itu 0,02557 watt per meter persegi meter derajat Celcius. Kemudian mu itu 1,849 kali 10 kilogram meter per second. Ini viskositas dinamik. Kemudian viskositas kinematik
ya, 1,56 kali 10⁻⁵ meter persegi per second ya. Kemudian untuk bilangan random numbernya itu 0,7296. Oke, setelah itu langkah kedua kita mencari bilangan random numbernya, dimana random number ini yang persamaan kecepatan kali diameter dibagi viskositas kinematik. Nah, kita masukkan nilai kecepatannya dalam soal ya, 3 meter per second kecepatannya, 3 meter per second, kemudian kali diameternya, diameter bolanya 0,25 meter, 0,25 meter, kemudian dibagi dengan viskositas kinematiknya, yaitu 1,56 kali 10⁻⁵ kali meter persegi per second ya. Meter hilang, second hilang, sehingga tidak ada satuannya ya, karena bilangan non dimensi. Nah, dapatkan bilangan random number yang 4,802 kali 10⁴ ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita mencari bilangan nasab numbernya. Masih ingat untuk kasus bola ya, bola kita pakai persamaan 736 ya, 736 di buku referensi Anda ya, di buku Senggol ya, di persamaan 736 kita pakai persamaan ya Whittaker ya, Whittaker, yaitu ya nasab number untuk bola H kali D per K sama dengan 2 plus 0,4 random number pangkat setengah, kemudian dijumlahkan dengan 0,06 random number pangkat 2/3 ya, kita kurungkan, kemudian kita kalikan random number pangkat 0,4, kemudian kita kalikan mu infinity atau udara dibagi mu s ya, surface permukaan bola, average-nya, kemudian kita pangkat 1/4. Oke, kita pindahkan persamaan 736 dalam penyelesaiannya. Oke, di sini kita tuliskan ya persamaannya, nasab number sama dengan H kali D dibagi K sama dengan 2 plus 0,4 random number pangkat setengah tambah 0,06 random number pangkat 2/3, kemudian kita tutup kurung kali random number pangkat 0,4, kita kalikan dengan mu tak hingga dibagi mu s ya, mu s, kemudian di pangkat 1/4. Oke, nah kita masukkan bilangan random numbernya, kita masukkan bilangan random number, kita masukkan ya, kemudian mu s ya, mu s ini kita averagekan ya, averagekan dari permukaan rata. Berarti kita ambil suhunya, kita dalam tabel itu kita pilih 250 derajat Celciusnya ya, kita ambil karena ini average dari permukaan dari bola tersebut ya. Mu s atau mu saat temperatur 250 derajat Celcius itu didapatkan sebesar ya kalau kita hitung ya, kita masukkan persamaan ini total 135 ya. Nah, kita masukkan 135, kemudian dapatkan nilai H-nya ya, itu ya kan dikalikan nasab number dibagi dengan D ya, D-nya sudah ketahui, K-nya sudah diketahui, bilangan nasab number sudah ketahui, maka kita bisa mencari bilangan koefisien permintaan panas konveksinya, yaitu ya kita kalikan 0,0255 ya watt per meter Celcius, kemudian D nya 0,25 meter, kemudian nasab number 135 sama dengan dapatkan 13,8 watt meter persegi derajat Celcius. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya adalah mencari lama waktu. Nah di sini kita untuk mengestimasi cooling time ya, dari 300 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius,
Nah, kita harus menghitung laju perintah panasnya atau Q dotnya ya. Kita mencari Q dotnya atau laju perintah panasnya dengan hukum Newton Coulomb ya. H kali A kalikan temperatur surface average-nya, dalam hal ini kurangi temperatur udaranya. Nah, kita cari luasnya dulu ya, luas permukaan bola. Masih ingat persamaannya pi kali diameter kuadrat ya. Kita masukkan pi-nya kali diameter 0,25 dikuadratkan, didapatkan luas permukaannya 0,1963 meter persegi. Oke, kemudian ya, kita masukkan ya H-nya 13,8, kemudian A-nya itu 0,19 ya, dikalikan 0,11963 dikalikan dengan selisih temperaturnya yaitu 250 dikurangi 25 derajat Celcius, maka didapatkan sebesar 610 watt ya. Nah, ini baru lajunya. Nah, untuk menghitung waktu delta T ya, kita selain mencari Q dotnya, kita harus mencari energi yang dibutuhkan ya. Q-nya ya, karena Q ini satuannya ya joule ya, energi joule, sedangkan laju ya, laju itu adalah watt atau joule per detik ya, joule per detik. Ini Q dotnya atau laju perintah panasnya joule per detik. Nah, Anda lihat satuannya joule, maka menyisakan satuan itu detik. Nah, kita harus mencari berapa energi yang dibutuhkan, berapa joule ya, ketika bola itu dari 300 derajat Celcius ya melepaskan panas atau turun temperaturnya menjadi 200 derajat Celcius. Nah, ini butuh mengeluarkan energi berapa joule. Nah, kita dengan persamaan ya massa kali panas spesifik kali delta T ya, dengan persamaan ini. Oke, kita cari massanya dulu ya. Massa bolanya itu massa jenis rho kali volume ya. Kemudian ingat ya, untuk massa jenisnya sudah diketahui di kasus ya, massa jenis bola sekian ya, maka kita bisa menghitung massanya ya. Kemudian volume bola ya, masih ingat persamaan volume bola yaitu 1/6 pi d pangkat 3. Anda masukkan ya, dapatkan massa ya itu sebesar 65,9 kg. Oke, kemudian Cp-nya ya sudah diketahui dalam soal Cp-nya sekian ya, maka kita bisa menghitung energi ya saat dilepas ya. Q-nya massa 65,9 kg dari Cp-nya tadi 480 joule per kilogram per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya dari 300 ke 200 atau minus ya, temperatur selisih temperatur bolanya. Oke, dapatkan sekian joule yaitu 3.163.000 joule. Nah, maka kita bisa menghitung lama waktu pendinginan, cooling time-nya ya, energi ya dengan satuan joule, kemudian laju perpindahan panasnya dan satuan joule per detik. Oke, kita masukkan nilainya 3.163.000 joule, kemudian dibagi 610 joule per detik ya. Lajunya tadi 610 joule per detik. Kita masukkan, kemudian kita dapatkan sekitar 5.185 second atau setara dengan 1 jam 26 menit. Oke, ini adalah satu kasus contoh ya pendinginan pada bola baja yang didinginkan oleh udara ya, udara konveksi paksa. Semoga bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan ke session berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.